Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah manajemen pemasaran. Kali ini adalah kita membahas tentang pertemuan kelima, yaitu perilaku konsumen. Dari pertemuan kelima diharapkan mahasiswa diharapkan dapat memahami serta menjelaskan dasar-dasar perilaku konsumen. Yang kedua adalah mahasiswa diharapkan dapat memahami serta menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dari konsumen. Yang ketiga adalah mahasiswa diharapkan dapat memahami serta menjelaskan seperti apa riset perilaku konsumen. Langsung saja kita ke uraian materi. Yang pertama adalah bagaimana pentingnya memahami apa itu perilaku konsumen. Perilaku konsumen menggambarkan bagaimana konsumen membuat keputusan-keputusan pembelian dan bagaimana mereka menggunakan dan mengatur pembelian barang atau jasa. Pelajaran mengenai konsumen juga menyangkut analisa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dan menggunakan produk. Memahami bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian dapat membantu manajer pemasaran dalam banyak hal. Dalam artiannya ketika seorang manajer menentukan produk apa yang akan dipasang atau dipajang atau dijual dalam perusahaannya, maka perilaku konsumen harus dipelajari terlebih dahulu. Dan selanjutnya kita belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Ada 3 faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama adalah faktor individu, yang kedua adalah faktor lingkungan, yang ketiga adalah faktor psikologis. Dan kita belajar yang pertama adalah faktor individu. Faktor individu ada 3. Yang pertama adalah motivasi dan kebutuhan. Motivasi muncul karena adanya kebutuhan yang dirasakan oleh konsumen. Kebutuhan sendiri muncul karena konsumen merasakan ketidaknyamanan, state of tension, antara yang seharusnya dirasakan dengan yang sesungguhnya dirasakan. Yang berikutnya dari faktor individu adalah kepribadian dan gaya hidup. Memahami kepribadian dan gaya hidup konsumen adalah hal penting bagi pemasar. Bagaimana kepribadian bisa terkait dengan perilaku konsumen. Perbedaan dalam kepribadian konsumen akan mempengaruhi perilakunya dalam memilih atau membeli produk. Karena konsumen akan membeli barangnya sesuai dengan kepribadiannya. Misalnya si A senangnya pakai baju warna polos, si B pakainya motif, maka sebagai produsen atau perusahaan maka menciptakan keduanya sebagai mengetahui kepribadian dan gaya hidup konsumen. Dari yang ketiga yaitu pengetahuan konsumen. Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki oleh konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Pengetahuan konsumen akan mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, di sini ketahui bahwa konsumen yang pengetahuannya makin bagus akan tahu bahwa barang mahal, barang murah, kualitasnya bagaimana akan tahu. Jadi sebagai produsen kita tahu menciptakan yang terbaik, kita punya pasar baik strata pengetahuan konsumen yang dasar ataupun yang sudah berpengalaman. Selanjutnya faktor kedua dari pembelian konsumen adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang pertama adalah budaya dan demografi. Budaya dan demografi merupakan satu kepercayaan nilai-nilai dan kepercayaan yang dipelajari seseorang berdasarkan demografi, yang dapat mengarahkan seseorang tersebut dapat menggunakan suatu barang atau jasa. Kepercayaan nilai-nilai dan kepercayaan itu dapat muncul bila seseorang melakukan interaksi, hubungan, dan saling mempengaruhi dalam berperilaku. Dalam hal ini, budaya demografi cukup besar nih kaitannya, bagaimana orang berbudaya menggunakan pakaian yang minim, bagaimana berhijab dan sebagainya, cukup harus bisa dipelajari oleh para produsen. Faktor lingkungan yang kedua adalah keluarga. Keluarga merupakan 2 orang atau lebih yang dikaitkan oleh hubungan darah perkawinan atau pengadopsian yang tinggal bersama-sama atau terpisah. Fungsi pokok keluarga adalah proses sosialisasi. Dari sosialisasi inilah keluarga memilih produk yang akan dipilih untuk keluarganya itu sendiri, digunakan sesuai dengan budget dan kenyamanan atau kebutuhan yang diperlukan. Kelompok referensi. Kelompok adalah 2 atau lebih yang berinteraksi untuk mencapai sasaran perorangan maupun bersama. Secara kelompok persahabatan, kelompok belajar, kelompok kerja, dan kelompok-kelompok lainnya, yang kelompok inilah mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Dari faktor lingkungan berikutnya adalah kelas sosial. Kelas sosial merupakan pembagian anggota masyarakat ke dalam suatu hierarki status sosial yang berbeda, sehingga para anggota setiap kelas secara relatif mempunyai status yang sama dan para anggota kelas lainnya mempunyai status yang lebih tinggi atau lebih rendah. Status sosial itu sangat berpengaruh dalam memilih barang-barang yang dipilih. Dalam kontekstualnya adalah dari barang dengan harga terendah sampai harga tertinggi, status sosial mempunyai pilihannya masing-masing. Yang ketiga dari faktor yang mempengaruhi pembelian konsumen adalah faktor psikologis. Faktor psikologis ada beberapa, diantaranya adalah pengolahan informasi persepsi, keterlibatan, proses pembelajaran konsumen, dan sikap konsumen. Diketahui sikap konsumen adalah faktor yang penting akan mempengaruhi konsumen. Konsep sikap sangat terkait dalam kepercayaan dan perilaku. Dari proses psikologis tersebut kita juga tahu bahwa pengolahan informasi orang-orang dari sekeliling kita, orang-orang lain, dari memberikan informasi bahwa produk ini sangat bagus,
sehingga orang lain akan ikut berpengaruh. Hal inilah yang menjadi faktor psikologis cukup berpengaruh. Riset perilaku konsumen. Dari tujuan pembelajaran tadi, riset perilaku konsumen yang terakhir adalah mempelajari perilaku konsumen untuk memungkinkan para pemasar meramalkan bagaimana para konsumen akan bereaksi terhadap berbagai pesan yang disampaikan produsen dan untuk memahami cara mereka untuk mengambil keputusan pembelian informasi yang berkaitan dengan produk yang akan dibeli. Perilaku konsumen sangat penting karena tekanan persaingan yang semakin tinggi, pasar yang selalu mengalami perubahan, kebutuhan dan keinginan konsumen yang sangat cepat dan semakin spesifik. Apabila produsen ingin memberikan terbaik pada pelanggannya, maka produsen harus memiliki informasi yang lengkap mengenai konsumen, termasuk segala tindak tanduk dan perilaku para konsumennya. Contohnya yang sedang viral adalah minuman boba. Usaha kita adalah di bidang minuman, food and beverage, maka tidak menutup kemungkinan kita membuka satu menu baru, yaitu yang berhubungan dengan boba. Informasi-informasi yang didapat dari konsumen digunakan untuk menetapkan strategi produk, strategi pemasaran, strategi produksi, strategi keuangan perusahaan, dan hal lain yang berkaitan dengan tujuan perusahaan. Dengan melakukan riset perilaku konsumen, kita akan tahu kebutuhan konsumen sejauh apa dan inginnya yang bagaimana, ada di rank harga berapa, dan sekiranya dapat diperluas, produk kita akan sampai ke konsumen dengan kondisi yang bagaimana, maka riset perilaku konsumen sangat diperlukan. Demikian pertemuan ke-5 manajemen pemasaran, semoga dapat bermanfaat. Sekiranya banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.